Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Otang Sugianto, absen 36, NIM 1802216 dari 5A. Di sini saya akan mengulas atau menerangkan apa yang saya tahu tentang makna dari pendidikan jasmani untuk kehidupan. Nah, menurut saya maknanya itu kita tahu olahraga itu seperti apa, manfaatnya untuk apa, karena pendidikan jasmani itu sangat penting gitu bagi semua manusia, karena berolahraga itu sangat membantu kita dalam kesehatan. Karena itu kita itu harus mengetahui apa sih makna dari pendidikan jasmani itu bagi manusia. Maknanya itu sendiri, kalau kita mengetahui maknanya, kita itu tidak akan tidak akan acuh terhadap pendidikan jasmani. Karena mengapa? Karena kalau kita tahu itu manfaatnya itu sangat besar dalam pendidikan jasmani seperti itu ya. Karena yang tidak tahu itu pasti yang tidak tahu itu akan rugi gitu kalau tidak mengetahui pendidikan jasmani atau kurang memperdalami pendidikan jasmani. Banyak orang yang seperti punya penyakit, jangan berolahraga karena capek. Sebenarnya salah. Kalau berolahraga itu membuat kita sehat, tubuh itu kalau buat tubuh menjadi ideal, tidak gemuk ya, seperti itu sangat berpengaruh bagi orang yang mengetahui makna penjas seperti itu. Ada juga fungsi dari pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, fungsi pendidikan jasmani itu sendiri yaitu kita itu tahu kegunaan dari olahraga tersebut ya. Fungsinya itu apa sih, kegunaannya itu apa sih? Pendidikan jasmani itu mengetahui untuk apa sih. Nah, fungsi ini di sini kita tuh bisa kalau mengetahui pendidikan jasmani, kita akan tahu jika mengajar nih kapasitas untuk anak SD, anak SMP, anak SMA seperti itu. Nah, dan kegunaannya itu untuk kesehatan itu kita mengetahui dari pendidikan jasmani tersebut ya. Karena kalau kita mengetahui fungsinya dari makna tersebut, fungsi pendidikan jasmani tersebut, jadi kita bisa tahu gitu tata letak, atau ketika kita mengajar kita tahu kapasitas buat si anak atau anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Karena fungsinya itu kita bisa tahu bagaimana cara kita mengajar, cara kita mengetahui tentang pendidikan jasmani. Jadi kita tidak salah persepsi, tidak salah menerapkan harusnya buat anak SMP malah ke anak SD, untuk anak SMA malah ke SMP, untuk anak SD malah ke anak SMP. Nah, itu sangat rugi sekali. Nah, di sini kita itu sangat beruntung. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui pendidikan jasmani dari fungsi tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ya tadi sudah mencakup tentang permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah. Nah, yang tadi telah dijelaskan, yang salahnya itu ketika harusnya ke anak usia 7 tahun sampai 12 tahun malah ke 13 tahun sampai 15 tahun. Nah, itu sangat salah. Terus untuk kelas, nah kesalahannya itu seperti harusnya pembelajaran kan ada usia dini dan usia menengah. Maksudnya itu
kelas 1 sampai 3, kelas 4 sampai kelas 6. Nah, jadi pembelajaran olahraganya itu, pendidikan jasmaninya itu berbeda. Jangan disamakan. Karena apa? Karena buat anak SD 1, 2, 3 itu untuk pengenalan. Nah, untuk 4, 5, 6 itu ada pengaplikasiannya gitu. Jangan jangan yang harusnya 4, 5, 6 itu dipakai sama kelas 1, 2, 3. Nah, itu akan berpengaruh sangat buruk gitu. Nah, kesalahannya itu seperti itu kalau di sekolah. Jadi kita itu jangan memberikan hal yang tidak tepat. Kalau yang tidak tepat itu jadi kesananya pun salah, maksudnya ke ke SMP SMA-nya jadi salah gitu. Jangan seperti itu ya. Terus selanjutnya itu landasan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani yang berorientasi pada developmental education mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak. Disamakan dengan tahapan perkembangan fisik dan mentalnya. Nah, di sini kita itu harus mengarahkan pada anak keterampilannya itu atau keinginan si anak itu seperti apa sih. Nah, setiap kelompok anak diarahkan pada keterampilan gerak yang dibutuhkan anak. Itu sangat bermanfaat bagi si anak tersebut. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah datangnya dari saya, yang benar dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.